Shalom Bapak Ibu semua. Mari sebelum kita mulai ibadah pada sore hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami bersyukur sepanjang minggu kami bisa beraktivitas dengan baik, itu semua karena Engkau. Dan di hari Rabu ini biarlah kami mau mendengarkan firman Tuhan, agar kami memahami apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan. Berfirmanlah Yesus, bukalah hati, pikiran, dan telinga kami, agar kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Kalau Rabu 3 minggu yang lalu kita bicara tentang jalan yang benar. Di dalam Matius 7 ayat 12 kita akan bicara tentang jalan yang benar yang kedua. Di dalam Matius 7 ayat 13 dan 14. Satu perikop, tapi saya pisah jadi dua agar kita bisa memahaminya dengan baik. Kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 13-14, mari Bapak Ibu siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulis jika Bapak Ibu ingin mencatatnya. Matius 7 ayat 13-14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Matius 7 ayat 12-14 dalam perikopnya diberikan judul jalan yang benar. Kita bisa melihat bahwa ada dua hal yang kita pelajari, yaitu yang pertama tentang segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Itu 3 minggu yang lalu. Dan hari ini kita akan belajar tentang pintu yang sesak dan jalan yang sesak. Tapi jalan yang digambarkan Tuhan Yesus itu ada dua. Yang pertama, kalau kita lihat bahwa pintu yang sesak, ketika orang memasuki pintu yang sesak, maka mereka akan menemukan jalan yang sempit. Jalan yang sempit, yang kecil, yang tidak lebar. Tapi di ayat 14 dikatakan bahwa jalan tersebut membawa pada kehidupan. Dan di sana sedikit orang yang mendapatinya, memilihnya, mengambil jalan tersebut. Sedangkan di satu lagi di ayat 13 Tuhan menggambarkan ada jalan yang kedua, yaitu ketika orang itu berbondong-bondong, orang banyak berbondong-bondong masuk ke pintu yang lebar, dan dari pintu yang lebar itu terbukalah jalan yang lebar juga, jalan yang luas. Tapi jalan yang luas itu membawa pada kebinasaan. Sepintas kita bisa membayangkan bahwa Yesus sedang bicara tentang jalan kebenaran, bicara tentang kehidupan kita. Tapi hari ini kita mau pelajari mengapa Yesus menggambarkan kehidupan sebagai jalan, dan mengapa perumpamaan ini Yesus bicara tentang pintu dan jalan. Kita lihat ada dua fokus di dalam Matius 7 ayat 13-14. Ketika bicara pintu dan jalan yang lebar, kita sedang bicara tentang kesempatan sesuatu yang ditawarkan oleh dunia kepada kita. Seperti sebuah toko itu ketika kita hanya melihat dari luar, kita tidak akan mendapatkan apapun. Bahkan experience-nya, suasana di dalamnya pun juga kita tidak akan lihat. Kita akan cuma lihat dari dalam. Untuk masuk ke dalam, kita butuh membuka pintunya. Selama pintu itu tidak terbuka, kita tidak akan merasakan apa yang ada di dalam, apa yang sedang ditawarkan di dalam. Gambaran seperti itu seperti kita ketika masuk dalam pintu yang Tuhan Yesus gambarkan. Pintu itu menjadi seperti sebuah kesempatan bagi kita. Kesempatan yang ditawarkan pada kita. Ayo masuk dalam pintu ini. Dunia menawarkan kesempatan itu. Karena itu Yesus menggambarkan pintu sebagai sebuah kesempatan yang ditawarkan dunia. Dia memberikan kesempatan. Kamu kalau pengen seperti yang di etalase saya, seperti yang saya gambarkan di etalase saya, seperti yang saya gambarkan di kaca saya yang Bapak Ibu bisa lihat, itu kamu harus masuk dan buka pintu ini. Dan begitu kita masuk, tertarik, dan kita buka pintu itu, lalu di sana ada jalan yang lebar. Banyak orang yang memasuki situ karena mereka merasa bahwa ini jalan yang paling mudah. Ini jalan seperti jalan yang sudah disediakan Tuhan. Jalan ini jalan yang terlihat ini jalan yang paling enak. Mungkin orang akan terlena dengan jalan besar seperti itu. Sama seperti kehidupan kita.
Bayangkan kalau kehidupan Bapak Ibu penuh dengan penderitaan. Oh, tiba-tiba ada tawaran sesuatu. Ayo, korupsi. Ayolah, ini cuma sedikit menipu. Ayolah, kamu bisa kok mengurangi yang seperti yang kamu tidak seperti yang kamu tulis. Kalau kamu kirim 10 kilo, kirim aja 9,5, 5,5 kilonya bisa kita uangkan lagi. Mungkin kita akan mudah, wah ya. Lalu kita pakai itu. Mudah sekali kita dapat uang. Mudah sekali keuntungan kita berlipat kali ganda. Mudah sekali kita mendapatkan pendapatan. Tapi kita tidak sadar bahwa hal dosa tersebut menjadi satu habit kita. Satu jalan yang kita jalani. Sampai satu waktu, dosa tersebut dibuahi. Dosa tersebut menjadi satu malapetaka bagi kita. Buah si malakama. Mungkin apa yang kita lakukan, penipuan yang kita lakukan terkuak. Disitulah muncul masalah besar. Kita mungkin akan kehilangan yang namanya integritas. Orang sudah nggak percaya lagi. Jangan beli di toko itu. Jangan pekerjakan dia. Jangan bekerja sama dengan dia. Jangan pakai jasanya dia. Kenapa? Karena dia menipu. Tidak bisa dipercaya. Satu hal yang ditinggal orang adalah integritas. Setiap orang ketika dia kehilangan integritasnya, ya kehilangan segala-galanya. Sama seperti kehidupan kita. Ketika Yesus memberikan pengumpamaan tentang pintu yang lebar dan jalan yang luas, dia sedang menggambarkan tentang apa yang dunia tawarkan kepada kita. Apa yang dunia sedang berikan kepada kita. Suatu tawaran yang menikmati dunia ini. Mungkin kita akan bilang, loh selama kita hidup di dunia ya seharusnya kita menikmati hidup dong. Tapi bukan menikmati hidup yang seperti itu. Ketika dunia bicara menikmati hidup, dia sedang melenakan kita, membuat kita terlena, sehingga kita lupa. Sebenarnya kita harus mempersiapkan kehidupan kita di akhir nanti. Kita nggak bisa bicara tentang apa yang kita makan hari ini dan apa yang kita makan besok. Kita harus bicara juga apa yang sedang kita persiapkan esok hari. Apa yang kita persiapkan nanti kelak. Kita tidak bisa bilang cuma saya mau mencukupi kehidupan saya, tapi saya cuma tidak mau membangun kehidupan saya yang benar. Ketika kita tidak mengalami keseimbangan dalam kehidupan jasmani dan rohani kita akan kehilangan yang namanya kebenaran Allah. Jalan yang lebar bicara tentang bagaimana dunia mau membuat kita terlena. Dunia mau membuat kita menganggap bahwa hidup itu mudah sekali. Ada jalan pintas, ada cara cepat, tapi mereka memasuki kita dengan penuh tipu daya. Sehingga satu waktu kita akan mengambil dan menikmati buah dari tipu daya itu, yaitu kematian, kebinasaan. Jalan yang kedua, Yesus sedang bicara tentang pintu yang sempit dan jalan yang sempit. Pintu yang sesak. Ketika Yesus menawarkan sesuatu, dia menawarkan sesuatu yang orang lain itu susah sekali masuk. Untuk memasuki sana itu kayak rasa kita sudah lihat, aduh kok pintunya sesak ya. Kok untuk masuk sana itu betul-betul penuh perjuangan. Lukas 13 ayat 23 itu berkata gini, dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ayat 24 Yesus berkata, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Yesus berkata bahwa berjuanglah untuk masuk ke pintu yang sesak itu. Lagi-lagi Yesus bicara tentang pintu yang sesak. Dia tidak bicara tentang pintu yang lebar. Meskipun banyak orang yang memilihnya, tapi pintu itu mampu menampung semua orang. Tapi sedangkan pintu yang sesak itu, sudah sedikit orang yang memilihnya, tapi tetap saja butuh perjuangan untuk masuk. Yesus sedang bicara, kalau bicara tentang pintu, Yesus sedang bicara tentang dirinya. Yohanes 10 ayat 9 bicara gini, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ketika Yesus bicara tentang pintu, dia bicara tentang dirinya. Lagi-lagi kita akan menemukan bahwa ketika Yesus datang ke dunia ini, dia tidak memaksakan keselamatan itu. Dia tidak memaksakan orang harus mengikut dia dan merebutnya dengan cara apapun.
Tapi dia sedang bicara tentang bagaimana tangannya terbuka untuk kita. Keselamatan itu bagi setiap orang. Dia memanggil setiap dari kita, tapi sedikit yang terpilih. Dari yang terpilih pun sedikit yang mengambil pilihan itu. Ketika Yesus bicara tentang keselamatan, dia membuka dirinya untuk kita. Dia bicara tentang bahwa dia adalah pintu untuk menuju kepada keselamatan tersebut. Karena itu dia bicara tentang akulah pintu. Ketika Yesus bicara tentang pintu, dia bicara tentang dua hal. Dia bicara tentang keselamatan. Ketika orang masuk di dalamnya, dia akan bicara tentang keselamatan yang ditawarkan. Yang kedua, dia bicara tentang penyertaan. Bahwa ketika kau masuk dalam pintu yang Tuhan buka itu, Tuhan berikan itu, Tuhan sediakan itu, kita akan masuk dalam penyertaan Tuhan. Itu berarti bahwa yang dibutuhkan dari kita adalah masuk dalam kehidupan Allah. Mengikut Yesus. Pintu bicara tentang bagaimana kita masuk dan memilih Yesus, lalu mengikutinya. Karena itu ketika kita bicara tentang jalan yang sempit, jalan, lagi-lagi Yesus bicara tentang dirinya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika pintu kita bicara tentang bagaimana Yesus mau kita masuk dalam memilih dia, masuk untuk hidup dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ketika Yesus bicara tentang jalan, dia bicara tentang bagaimana kita mengikuti Yesus untuk menuju pada Bapa yang kekal. Yesus inginkan kita masuk dan kita menjalani kehidupan kita. Sehingga kita tahu di dalam jalan itu ada kebenaran Allah. Dalam kebenaran Allah ada hidup. Dan kita bisa masuk dalam keselamatan yang diberikan Allah kepada Bapa. Seorang yang datang melalui jalan Yesus akan datang dan menemui Bapa. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ketika Yesus bicara tentang pintu dan jalan, Yesus bicara tentang dirinya. Ketika kita hidup dan memilih Yesus, masuk dalam pintu, kita bicara tentang bagaimana kita memilih Yesus sebagai juru selamat kita. Dan ketika kita menjalani jalan yang diberikan Yesus, kita sedang bicara tentang memilih Yesus sebagai juru selamat kita. Mengikut Yesus itu adalah satu kewajiban dalam kekristenan. Kita tidak bisa bicara saya seorang yang percaya Yesus, tapi kita tidak menjalani kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Itu kita seperti seorang yang menipu diri. Karena seorang Kristen adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Setelah mendengarkan, dia melakukan firman Tuhan. Jika dia tidak melakukan firman Tuhan, dia sedang membohongi dirinya sendiri. Dia seperti seorang yang berkaca di satu cermin dan ketika dia keluar, dia sudah lupa segalanya. Firman Tuhan yang didengarkan itu dilakukan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita terinspirasi. Firman Tuhan itu memperbaharui pikiran kita. Dia mengkoreksi kita, mengevaluasi kita. Itulah gunanya firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan bukan tentang bagaimana dia menguatkan kita saja. Tapi firman Tuhan itu memperlengkapi kita, menyempurnakan kita. Untuk dapat firman Tuhan itu kita harus mengikuti Yesus melalui jalannya. Tidak ada jalan lain dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu lagi berdoa kepada siapapun kecuali kepada Yesus. Di dalam nama Yesus. Titik, selesai. Kita tidak perlu meminta doa dari orang-orang suci. Tidak perlu meminta doa dari Bunda Maria. Tidak perlu. Tapi yang satu hal yang Tuhan inginkan, kita berdoa di dalam nama Yesus. Karena Yesus adalah pintu dan dia adalah jalan. Dia adalah satu hal yang sempurna untuk kita ikutin. Tidak perlu ada yang lain. Dia adalah firman Tuhan yang hidup. Dia yang menguatkan kita, yang menyertai kita. Jalan yang kita lalui, meskipun itu sempit, meskipun itu penuh kesukaran, itu penuh penderitaan. Tapi kesukaran dan penderitaan itu bukan sebagai sebuah hukuman. Tapi kesukaran dan penderitaan yang kita jalani itu adalah penyempurnaan, permurnian kehidupan kita. Ketika kita dimurnikan Tuhan, kita akan mendapatkan buah ketekunan itu dan keselamatan. Apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan. Seorang yang dimurnikan, dia tidak akan meminta sesuatu yang habis untuk kebutuhan duniawinya. Tapi dia akan meminta sesuatu yang membuat dia menjadi sebuah
hidup yang lebih hidup lagi. Karena dia tahu kebenaran, dia bisa menjaga hidupnya, dia bisa mengekang duniawinya, dia bisa mengandalkan nafsunya, kedagingannya, dan dia tahu pilihan yang terbaik dalam hidupnya. Lebih daripada itu, ketika kita hidup dalam penyertaan Tuhan, Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan, bahkan lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Karena itu, jawab panggilan Tuhan, buka pintu yang ditawarkan Allah itu, masuk dalam kehidupan rohani di dalam Yesus. Hiduplah dalam kekristenan, laluilah jalan yang diberikan Tuhan. Meskipun jalan itu berat, tapi jalan itu tidak akan membawa kita kepada kebinasaan, melainkan kita akan dibawa kepada kehidupan yang kekal. Karena itu Bapak Ibu semua, jadikan Yesus sebagai pilihan utama dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Yesus memberkati setiap hidup kita. Dia akan membawa kita kepada padang rumput. Apapun yang menjadi masalah hari ini, kembalilah pada Tuhan. Minta pada Tuhan. Panggil namanya, berdoa di dalam nama Yesus. Ikutlah jalannya. Ketaatan membawa kita kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah membawa kita pada penyertaan Allah yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kami agar kami memilih jalan yang benar. Kami memasuki pintu yang benar, jalan yang benar. Meskipun kami tahu ada kesukaran di sana, ada tantangan di sana, tapi kami tahu bahwa jalan Engkau Tuhan, jalanlah yang benar, jalan yang membawa kami kepada kehidupan, jalan yang membawa kami pada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan tidak akan pernah meninggalkan dan membawa kami ke jalan yang salah. Kami percaya Tuhan, karena itu Tuhan, biarlah kami hidup di dalam-Mu Tuhan, hidup di dalam jalan-Mu Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, sampai akhir hayat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang telah ditaburkan ini mampu bertumbuh, berbuah, dan berbuah tetap dalam hidup kami, dan kami bisa menjadi berkat bagi yang lain. Tuhan juga memberkati keluarga kami semua. Biarlah kami dipenuhi dengan kesehatan Roh Kudus-Mu, menguatkan kami, memberikan kami pertolongan penyertaan Tuhan, menjauhkan kami dari virus corona, sakit, penyakit, dan mara bahaya. Tuhan juga berkati setiap pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami, agar kami berhasil, beruntung, dan selalu sukses dalam kami bekerja. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan, yang masih terbaring sakit dalam proses penyembuhan. Kami percaya Tuhan, jamahan Tuhan sudah terjadi, mujizat-Mu sedang dialami Bapak Gembala kami, dan Bapak kembali bisa kembali sehat dan sempurna seperti sedia kala. Berkati Ibu Gembala yang menjaga, merawat, dan berkati setiap apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.